Halo men, apa kabar kalian semua? Semoga kalian sehat selalu dan selalu berada di dalam lindungannya. Jika kalian sering membuka media sosial, mungkin video ini pernah lewat di beranda kalian. Кто-то идти и заговорить с ней или же просто крикнуть ей что-то. Она обернется и побежит. Ya, video ini adalah The Dancing Lady Serbia yang videonya sempat viral beberapa waktu yang lalu. Mungkin juga sudah banyak channel-channel lain yang membahas tentang video ini, baik itu menguji video ini beneran ataupun enggak. Tapi malam ini saya ingin membahas sisi lain dari video ini dari sisi urban legendnya. Jadi sekarang, ayo kita mulai. Ada berbagai macam versi terkait urban legend The Dancing Lady Serbia ini. Tapi kemarin-kemarin saya menemukan sebuah tulisan menarik yang ditulis oleh John Memo terkait dengan urban legend ini. Jadi di dalam tulisannya John Memo menulis, di Serbia dulu ada seorang wanita yang sangat berbakat di dalam menari. Bahkan ketika orang-orang melihat dia menari, mereka selalu ingin menontonnya terus-menerus. Karena tariannya mampu memukau banyak orang. Sehingga di suatu waktu dia diundang ke sebuah gedung teater. Saat acara sudah dimulai, wanita itu akhirnya naik ke atas pentas dan musik dinyalakan. Setelah musik dinyalakan, wanita itu mulai menari dengan sangat anggun. Tapi beberapa saat kemudian, saat wanita itu sudah mulai larut di dalam tariannya, tiba-tiba dia terjatuh. Setelah itu, dia dibawa ke rumah sakit. Dan beberapa waktu kemudian, dokter mengabarkan kalau wanita itu sudah meninggal karena kelelahan. Setelah wanita itu meninggal, ada beberapa orang yang mengakui kalau mereka pernah melihat seseorang sedang menari di tengah malam. Kemudian, ada juga pekerja teater itu yang memberi pengakuan kalau di suatu waktu mereka pernah melihat roh wanita itu masih menari di atas pentas. Di saat itulah, urban legend tentang The Dancing Lady ini mulai menyebar ke seluruh kota. Setelah bertahun-tahun kemudian ataupun berpuluh-puluh tahun kemudian, saat cerita ini sudah menjadi urban legend, ada sekelompok anak muda yang kembali mendengar cerita ini. Akhirnya kan mereka penasaran untuk menyusuri apakah urban legend ini nyata ataupun tidak. Jadi di suatu malam mereka bersepakat sekitar 5 orang untuk mencoba menyusuri area gedung teater itu untuk membuktikan apakah roh wanita si Dancing Lady ini masih ada di sana ataupun tidak. Jadi mereka mulai masuk ke dalam gedung itu lewat lorong-lorong yang cukup gelap. Di tengah penelusurannya, mereka kemudian mendengar ada suara biola yang sedang dimainkan. Dan beberapa waktu kemudian, alat-alat musik lain mulai bersahutan. Akhirnya kan mereka cukup penasaran, bagaimana ada suara musik sedangkan di ruang teater ini tidak ada seorang pun. Suara musik itu semakin menggema di dalam ruangan teater. Tapi mereka merasakan seperti ada sebuah energi yang menarik mereka untuk menuju ke atas pentas. Saat mereka sudah berada di atas pentas, akhirnya mereka melihat secara samar-samar wujud dari Dancing Lady itu sedang menari. Suara musik itu semakin keras dan energi yang mereka rasakan saat itu seakan menggerakkan tubuh mereka untuk mengikuti tarian si Dancing Lady. Tanpa mereka sadar, akhirnya mereka terus menari bersama roh wanita itu sampai larut malam di bawah alunan musik yang sangat merdu. Mereka cukup sadar kalau mereka itu sedang digerakkan melalui tarian, tapi mereka tidak bisa berbuat apa-apa karena mereka secara total dikendalikan oleh alunan musik itu. Mereka bisa merasakan sakit di seluruh tubuhnya, tapi apa boleh buat, mereka tidak bisa mengontrolnya. Dan beruntungnya, beberapa saat kemudian musik itu berhenti dan wanita itu menghilang.
Setelah musiknya berhenti, akhirnya mereka bisa kembali mengontrol tubuhnya dan segera kabur dari gedung teater itu. Setelah mengalami kejadian itu, mereka berpikir kalau mereka akan kembali bisa hidup normal, tapi ternyata tidak. Karena di sepanjang malam mereka terus mendengar alunan suara musik itu yang seakan memanggil mereka kembali untuk masuk ke dalam ruangan dan pentas teater itu. Dan singkat ceritanya, menurut pengakuan dari masyarakat sekitar, kelima orang itu menghilang secara tiba-tiba dan tidak pernah ditemukan kembali. Membaca alur cerita urban legend versi ini mengingatkan saya kepada salah satu scene film KKN di Desa Penari. Kan di film itu ada salah satu scene di mana saat itu si Ayu dipaksa menari oleh Badarauhi. Selama pemain musiknya tidak berhenti memainkan musik, maka si Ayu harus terus menari sampai kapanpun dengan dipantau oleh Badarauhi. Mungkin ada sedikit persamaan antara urban legend The Dancing Lady Serbia versi ini dengan film KKN di Desa Penari. Konteks kesamaan itu menurut saya karena mereka sama-sama dipaksa menari. Kalau dalam versi urban legend The Dancing Lady Serbia versi ini, mereka dipaksa menari oleh suara musik dan oleh energi tertentu. Sedangkan di dalam scene film KKN di Desa Penari, si Ayu dipaksa menari oleh Badarauhi karena melanggar sebuah pantangan. Jadi bagaimana menurut kalian? Apakah kalian juga merasakan hal yang sama ataupun kalian merasakan ada sedikit persamaan di antara kedua cerita ini? Coba tulis di kolom komentar. Oke men, mungkin cukup sekian untuk video kita pada malam ini. Sampai jumpa di lain kesempatan. Selamat malam.